Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube saya dan hari ini saya akan membuat salah satu format konten baru yaitu adalah Todalam, tokoh dalam 5 menit. Untuk pembahasan pertama kali ini, saya akan membahas salah satu tokoh yang cukup kontroversial dalam sejarah Indonesia, yaitu adalah Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin Harahap lahir di Medan, Sumatera Utara pada 27 April 1907. Ia lahir dari keluarga Batak yang terkemuka dan cukup berada. Ayahnya, Baginda Soripada Harahap, adalah seorang jaksa, sedangkan keluarganya berasal dari kalangan bangsawan yang memberikan Amir kesempatan untuk menempuh pendidikan elit sejak kecil. Ia pernah belajar di Belanda, di mana ia mendalami filsafat Timur dan Barat, serta aktif dalam berbagai diskusi intelektual. Amir lahir sebagai seorang Muslim yang kemudian memutuskan untuk berpindah agama menjadi Kristen pada tahun 1931. Sejak usia muda, Amir sudah menunjukkan bakat kepemimpinan dan kecerdasannya dalam menyikapi masalah kebangsaan. Karir politik Amir dimulai dengan keterlibatannya di Kongres Pemuda II pada tahun 1928, di mana ia merupakan perwakilan dari Jong Sumatera, serta terlibat dalam lahirnya organisasi baru, yaitu Jong Batak. Setelah kembali ke Indonesia, ia aktif di Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dan saat PNI bubar, ia ikut mendirikan Partindo dan juga Gerindo, di mana gerakan-gerakan ini menonjolkan semangat nasionalisme dan juga antifasisme. Di masa kependudukan Jepang sendiri, Amir termasuk pemimpin gerakan bawah tanah terbesar. Ia menjadi seorang figur penting dalam aktivitas perlawanan terhadap penjajah. Puncak karir Amir Syarifuddin terjadi ketika ia dipercaya menjadi Perdana Menteri Indonesia setelah jatuhnya Kabinet Syahrir III. Ia diangkat sebagai Perdana Menteri periode 3 Juli 1947 hingga 11 November 1947. Ia menjabat ketika Indonesia menghadapi situasi genting pasca Perjanjian Linggarjati dan menghadapi agresi militer Belanda yang pertama. Selain menjadi Perdana Menteri, Amir juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan, di mana kabinet yang ia pimpin adalah Kabinet Koalisi Nasional yang mengakomodasi berbagai partai. Fokus utama Amir adalah mempertahankan eksistensi Republik Indonesia dan menegaskan bahwa keamanan dalam negeri sepenuhnya tanggung jawab negara Indonesia, sambil mendorong pengakuan de facto kemerdekaan dari Belanda. Kabinet Amir Syarifuddin tumbang pada awal tahun 1948 akibat penandatanganan Perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia. Selain itu, Amir kehilangan dukungan politik dan posisinya sebagai Perdana Menteri. Kekecewaan ini mendorong Amir untuk membentuk organisasi baru, yaitu adalah Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada Februari 1948. Sebagai wadah kekuatan politik sayap kiri yang menampung berbagai partai dan organisasi seperti Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, SOPSI, dan juga Pesindo. FDR bertujuan untuk menghimpun kekuatan kiri untuk menyaingi pengaruh Kabinet Hatta yang dianggap kurang memihak kepentingan kelompok kiri. Sebagai pemimpin FDR, Amir Syarifuddin aktif mendorong gerakan buruh dan tani serta memperkuat pengaruh kelompok kiri di Indonesia. Ia bekerja sama dengan tokoh-tokoh seperti Musso untuk menyebarkan paham komunisme. Ketegangan antara pemerintah dan FDR memuncak pada peristiwa Madiun 1948, di mana terjadi pemberontakan bersenjata yang melibatkan PKI atau FDR. Kekalahan dalam pemberontakan ini berujung pada penangkapan dan eksekusi Amir beserta sejumlah pemimpin FDR dan juga PKI, di mana ini menandai akhir tragis dari perjalanan hidupnya sebagai salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah pergerakan Indonesia. Baik teman-teman, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada episode pertama kali ini. Kalau misalnya ada tokoh lain yang ingin dibahas, silahkan teman-teman komen untuk episode berikutnya. Dan juga kita dapat berdiskusi di bawah mengenai apa yang telah kita bahas di pembahasan kali ini. I'll sign out, bye.